Ya, ini salah satu contohnya. Oke, jadi kalau yang tadi dimaksud sama Arlene, core values report, jadi ini salah satu reportnya Kaplan yang memang dipakai untuk mengukur kita di kampus sendiri tuh apa aja sih key attitude yang bagi kita penting. Nah, itu untuk menggambarkan core values kita. Jadi misalnya, contoh ini core values-nya dinamain horses ya. H-nya tuh high standard, O-nya opportunity finder, R-nya result first, and so on. Nah, pertanyaannya high standard-nya yang kita expect, itu attitude-nya apa saja? Nah, itu bisa dipilih sendiri nanti dari kriteria yang ada di Kaplan. Contohnya kalau di company ini, high standard itu bicara tentang kebiasaan orangnya untuk mengatur strategi deh, tinggi apa enggak. Harus optimis juga orangnya. Terus sama ada dorongan untuk berkompetisi. 3 ini yang dianggap penting untuk mewakili core values high standard. Kemudian ada core values solutive in every cases. Solutifnya bagi company ini bicara tentang negosiasi. Karena mau jago, mau analitis, tapi kalau negosiasinya nggak kuat, mau solutifnya kok kayaknya nggak pas bagi company ini. Makanya mereka settingnya, solutive in every case, itu kriterianya adalah negosiator, kreatif memecahkan masalah, dan inisiator. Nah, ini report, salah satu report custom core values yang biasa dipakai oleh perusahaan yang sudah punya core values. Sehingga saat, seperti tadi yang Arin bilang, ketika mau hire, yang dilihat pertama kali, itu key attitude-nya bagaimana. Bisa masuk nggak sama tim yang sudah ada sekarang? Bukan hanya usernya gitu ya, tapi in general yang ada di perusahaan itu. Betul. Dan juga selain core values juga akan dilihat di breakdown strength-nya orang ini apa, weakness-nya apa, dan seterusnya. Itu. Back to you, Lin. Kalau tadi ngomongin kerugian finansial, kalau kita udah salah milih kandidat, ini dari Mariko atau Jay, boleh share nggak kerugian non-finansialnya kira-kira apa aja ya? Yang pada akhirnya sebenarnya jatuh-jatuhnya finansial lagi gitu. Kayak tadi CEO-nya habis waktu dan stres untuk mikirin kasus fraud yang jadinya ke bawah-bawah merembet kemana-mana. Ini kalau kasus fraud itu kan kelihatannya very buruk sekali gitu ya. Tapi sebenarnya umpamanya contohnya yang saya belakangan ada sedikit bukan masalah tapi sedikit pertanyaan juga ke Jay juga. Gimana sih caranya untuk bisa detect candidate sebelum pada waktu kita mau ingin hiring, orang yang bisa bicara apa adanya dan dia bisa straightforward gitu ya kalau lihat ada satu masalah. Jadi saya lihat ada beberapa ada candidate yang dia bagus sebenarnya tapi dia tidak enakan. Tahu ya orang-orang model gini tidak enakan ya. Jadi dia udah tahu masalah di kitchen, ini kayaknya aneh, ada sesuatu yang tidak benar gitu. Tapi karena dia tidak mau menjadi orang yang dilihat ya kurang baik gitu oleh teman-temannya, yang dia lakukan adalah dia diem-diem aja gitu kan ya. Sampai terjadi masalah gitu, kitchen sampai terbakar gitu ya karena tidak kelihatan gitu ya, dan itu kan masalahnya jadi merembetnya panjang sekali ya menurut saya ya. Mungkin secara material hanya kecil gitu, tetapi akhirnya jadi begitu banyak masalah yang harus kita benarkan karena insiden yang terjadi gitu. Jadi akhirnya jadi begitu banyak yang harus dikerjakan juga gitu perintilannya. Nah ini yang hanya kalau kita dapetin orang-orang yang punya karakter, kayaknya ada sesuatu yang aneh, nggak ada, yuk kita langsung bicara langsung ke kita punya atasan kita yuk gitu. Itu aja juga akan membuat kita jadi lebih, sebenarnya kerjanya akan lebih baik ya gitu, yang seperti itu ya. Jadi menurut saya sih hal-hal yang kayak gini kelihatannya kecil, tapi kalau diakumulasi itu membuat orang jadi repot. Ada 10 orang tiba-tiba harus alokasi 3 jam dari waktunya. Itu akan membuat jadi energi dan kemudian productivity, efisiensi juga jadi jelek. Itu sama satu lagi, bila terjadi satu masalah, biasanya akhirnya tingkat kepercayaan jadi turun jadinya.
Jadi kalau umpamanya ada satu yang masalah lagi, kemudian juga akhirnya hiringnya jadi tersendat-sendat, tidak berani lagi untuk melakukan hiring lagi. Coba ada masalah deh, fraud atau apa gitu, wah jadi hiringnya nggak ada yang mau hire lagi gitu at the end of the day, ya gitu ya. Nah itu cukup banyak masalah ya. Tapi kalau saya lihat balik lagi adalah kitanya sendiri memang nggak lakukan preparation sebaik mungkin gitu ya. Kalau kita mau prepare kita untuk mau merit dengan calon pasangan kita perlu 3 tahun. Tapi kalau waktu mau hiring kayaknya cepat banget ya. Maksudnya kayak gitu. Padahal kita is like a marriage, right? You know it, right? Sebenarnya. Jadi sebenarnya waktu hiring itu harus paling lambat deh. Harusnya paling alokasin waktu gitu. Bukan cepat-cepat gitu sebenarnya. Jadi due diligence harus cepat sebenarnya kayak gitu. Jangan cepat-cepat sekali gitu. Nah itu yang biasanya aku lihat selalu kadang-kadang permasalahan datangnya dari situ ya, Arlene. Mungkin aku mau nambahin juga ya, umumnya yang kita sering hadapin ya, salah satunya yang tadi disampaikan oleh Mariko ya. Jadi efek dari bad hiring kan ya productivity turun. Terus moral timnya juga jadi keganggu ya. Ini kok efeknya ada aja drama terus gitu ya Mariko ya. Ya yang betul. Drama nggak kelar-kelar ya. Moralnya jadi turun, terus reputasi brand kita juga jadi turun. Tapi ada yang naik, komplain, ya kan? Komplain naik, drama naik, stress level naik, dan ya memang malah efeknya tuh jadi kayak suasana kerja kok datang ke kantor atau datang ke tempat kerja kayak serem ya, ada apa ya, jangan-jangan hari ini ada apa lagi, ada apa itu. Terus mungkin yang zaman sekarang yang paling agak bahaya adalah kalau orang merasa tidak nyaman dan tidak merasa dianggap diperlakukan kurang baik, quote and quote dari perspektifnya dia, yang dia lakukan adalah lewat sosial media ya. Nah itu lebih repot lagi sih. Lebih repot lagi gitu. Jadi dia hantam semua perusahaan punya social media. Saya ada satu perusahaan yang harus semuanya akhirnya di take down social medianya. Waduh. Iya, karena di attack semuanya ke social medianya semuanya. Jadinya tadi betul. Itu efeknya panjang sekali ya kalau kayak gitu ya, dan nggak bisa nggak bisa diapa-apain. Ya, dan akhirnya kita sampai hiring ada satu agency yang dia bisa take down everything gitu, social medianya. Jadi productivity turun, employee-nya pada satu-satu ngilang. Kemudian kita harus hire lagi expertise untuk bisa benerin kita punya social media juga gitu ya. Jadi itu udah berapa kali lipat gitu ya jadinya. Kita hire ini orang untuk 6 bulan, 20 juta dikali 6 bulan untuk bisa membersihkan brand kita itu dari efek social media yang negatif gitu ya, Jadinya itu bukan main ya gitu ya. Sekarang ini permasalahan yang generasi sekarang, di zaman sekarang ini yang kita nggak pernah mungkin bicarakan di 10 tahun atau 15 tahun yang lalu ya gitu ya. Betul. Tadi kayaknya Ripka mau share juga. Iya, aku kebetulan 3 bulan lalu mengalami bad hiring. I can share my experience. Jadi yang betul seperti yang di-share J di layar ini, bad hiring effect itu secara dinamika di dalam tim aku melihat kurang nyaman gitu ya. Jadi teman-teman yang lama itu kemasukan orang baru yang kayaknya kurang fit in dengan kita punya culture, itu teman-teman jadi kurang nyaman kerjanya. Lalu juga kebetulan aku kan toko dan waktu itu hiringnya pramuniaga sebenarnya, posisinya bukan yang strategis manager. Tapi ketika kita melakukan bad hiring, efeknya adalah dalam melayani customer, karena kan kalau pramuniaga itu kan garda terdepan ya, melayani customernya kurang pas, sehingga malah berantem dengan customer aku sendiri. Jadi kan reputasi nama tokoku ya yang dipertaruhkan ini. Nah, mungkin secara efek finansial yang kita hitung lebih ke gaji, tapi kan lebih daripada itu
customerku ini ada value-nya sendiri kan. Iya kalau dia nanti balik lagi ke toko aku, kalau enggak. Plus kalau dia cerita ke circle-nya dia, jangan ke toko ini, nggak bagus pelayanannya. Itu kan ujung-ujungnya actually finance loss lagi. Walaupun kita nggak bisa hitung sekarang. Jadi ya I can relate. Itu terjadi sebenarnya aku melakukan tes, cuman memang bukan based on culture ya. Jadi lebih ke basic competencies. Wah, kelihatan bagus gitu kan, biru-biru. Udahlah, ini auto hire lah kalau biru-biru gitu kan, tanpa kita lihat dari segi culture bagaimana. Lalu ketika masa probation, actually udah ada beberapa input dari karyawan lama, kok kayaknya ini kurang pas. Tapi kita juga masih kasih kesempatan ke orang ini karena kayaknya bagus loh, dari psikotesnya bagus gitu. Coba dulu lagi gitu. Masih dikasih kesempatan sampai pada puncaknya tim benar-benar kayaknya udah kurang nyaman nih. Ya udah, akhirnya kita nggak lanjut masa percobaan. Nah setelah kita putus hubungan masa percobaannya, barulah saya tahu ini kemarin ada masalah dengan customer, sampai customer marah-marah gitu. Jadi actually kita cut masa percobaannya itu before kita tahu ternyata udah ada kejadian seperti itu gitu. Jadi menurut aku, kalau dari pengalaman pribadi ini ya, selain psikotesnya, kita juga mesti double cross check dengan tim kita yang ada ya, gimana nih dinamikanya sama kalian. Dan mungkin akan even better kalau kita dari awal udah screeningnya pakai based on culture, punya core values ya. Itu sesuatu yang bisa di-assess selama probation adalah ini ya, dinamika di dalam timnya sendiri ya. Yes, practicalnya gimana gitu. Oke, thank you Ripka for the sharing. Welcome. Ini di company saya dulu ada case di mana staff yang udah bekerja 2 tahun itu membawa kabur uang company yang setiap hari dari kantor cabang disetor ke staff finance tersebut. Jadi orang ini adalah orang finance selama 3 bulan terakhir sebelum dia cuti lahiran. Kalau saya lihat ini seharusnya tidak akan terjadi kalau atasannya mengecek data dan saldo yang ada di bank setiap hari. Ini baru ketahuan waktu staf tersebut cuti lahiran mendadak, di mana manajernya baru cek semua itu. Kalau dari case ini apakah bad hire di staf tersebut atau manajernya? Kalau ini kok menurutku SOP ya. Mungkin yang lain mau ada pendapat? Boleh bercerita mengenai pengalaman di kantor? Boleh, silakan. Baik, terima kasih Arlin, Mariko dan Mas C. Kalau di saya kebetulan saya bagian buruknya bad hire itu sudah beberapa tahun yang lalu. Jadi saya baru masuk beberapa, terus ternyata dia itu secara potensial bagus banget, terus kemudian sebelum masuk ke company ini, karena saya melakukan background check, hypo di sana, tapi ternyata begitu masuk di company kami ada attitude yang tidak baik. Dan karena kami itu ada beberapa perusahaan dalam satu grup, di satu perusahaan itu dia membuat kesalahan dan menimbulkan kerugian yang cukup besar. Tetapi karena memang dari owner itu ada policy bahwa tidak akan ada layoff, tidak ada PHK terhadap karyawan, dan itu berlaku sampai hari ini. Akhirnya yang terjadi adalah yang bersangkutan dipindahkan ke ke company lain. Nah, tapi hal tersebut berlangsung di 4 perusahaan kami. Posisinya adalah asisten direksi, which is dia itu sebenarnya adalah posisi yang cukup krusial karena fungsinya dia itu salah satunya adalah menganalisa. Nah, dengan adanya kebijakan untuk tidak boleh melay-off, terus kemudian karena owner di kantor, di perusahaan kami itu emang benar-benar begitu baik, di HR sebenarnya ini jadi masalah karena
ketika diusahakan dengan atasan yang berbeda-beda, attitude buruk itu selalu muncul. Dan kemarin terakhir ketika saya berdiskusi dengan salah satu direksi yang ada di tempatnya, dia sebenarnya diberikan kesempatan untuk mengerjakan satu project dan salah. Dan direktur itu berbaik hati juga untuk menunggu perbaikan, dan setelah beberapa bulan masih belum diperbaiki. Nah, ini justru damage-nya sebegitu besar, tetapi kita juga HR tidak bisa melakukan PHK karena itu tidak diperbolehkan. Nah, yang kami lakukan pada akhirnya adalah mitigasi nextnya ngapain supaya dia dipindahkan, tetapi sesedikit mungkin menimbulkan damage. Nah, itu mungkin pengalaman yang sampai saat ini masih saya hadapi. Mungkin kalau misalnya dari Mariko atau dari teman-teman di sini, apa sih yang treatment apa yang bisa dilakukan untuk orang yang seperti ini? Karena dia sudah cukup lama di kantor, dan ada policy tidak boleh mem-PHK. Tetapi memang posisinya juga, gaji juga sudah terlanjur besar, jadi tidak mungkin diturunkan. Jadi, Mungkin apakah ada komplikasi lagi kalau ini ternyata anggota keluarga gitu dari owner? Bukan. Waduh. Dan ternyata bukan. Arun, kalau itu mungkin masih bisa inilah ya, dimaklumi untuk beberapa hal. Tetapi ini bukan bukan anggota keluarga juga. Dan terakhir kemarin saya kaget karena saya melakukan mapping, dan ternyata working hour-nya dia itu dalam 1 bulan itu cuma 8 hari, which is atasannya juga tahu. dan itu memang sudah diberikan berbagai macam saran, termasuk mengetatkan KPI, dan itu selalu lewat. Dan sebenarnya yang paling buruk adalah karena dia kemudian mempengaruhi orang-orang di sekitarnya dan membuat situasi itu nggak nyaman. Dan orangnya itu selalu membuat keributan. Coba kita minta insight dari Mariko yang lagi geleng-geleng sekarang. Thank you. Kalau mau lihat baiknya, Anda dan kemudian teman-teman Anda dan bos Anda dapat pahalanya banyak kali ya. Jadinya kalau mau dilihat dari good side-nya ya, mungkin ya. Ya, tapi juga ya mungkin harus dicek juga ya bosnya itu kenapa dia melakukan itu. Mungkin ada background beliau yang juga membuat itu jadi core value dari perusahaan gitu ya. Jadi kalau Anda bisa lebih go deeper, kenapa sih dilakukannya atau diterapkannya agak sedikit aneh ya menurut saya, karena seharusnya tuh ya kalau kita bekerja di satu perusahaan ya, yang hanya orang-orang yang bisa bekerja di situ ada yang memberikan kontribusi ya kepada perusahaan ya. Tapi mungkin harus dicek background-nya juga. Mungkin beliau ada pengalaman pribadi yang membuat dia itu mengambil keputusan itu menjadi core value dari perusahaan itu gitu ya. Dan bila itu sudah terjadi, sudah memang itu jagoan, selama kita bekerja dengan dia ya kita harus memang bisa menerima ya, karena tidak ada satu orang pun perfect ya. Seandainya Among katakanlah jadi buka perusahaan juga, mungkin Among juga banyak juga kesalahannya juga at the end of the day gitu ya. Jadinya kita sama-sama ngerti bahwa tidak ada satu orang pun yang perfect lah at the end of the day gitu ya. Tapi kalau kita tahu sedikit lebih go deeper, mungkin kita bisa lebih menerimanya dengan baik lah begitu ya. Gitu. Mungkin itu dari saya ya. Tapi banyak pahala kok pasti.